Nah ya, kamu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Nah, pertama-tama Pak Guru di sini mau tanya kabar dulu. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pano, siapkan untuk berdoa. Selamat pagi semuanya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Ya. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan. Ada yang tahu tema kali ini itu berhubungan dengan mata pelajaran apa? Mata pelajaran Pancasila. Pendidikan Pancasila bisa, lalu bahasa Indonesia bisa, lalu seni rupa ya boleh. Seni rupa itu ada kaitannya dengan ini gambar yang kalian lihat. Lalu apalagi? Yang utama matematika. Mungkin nanti kita bisa kaitkan dengan matematika. Tetapi ini yang utama itu belum terjawab apa ayo. Lingkungan, ya, alam dan lingkungan berarti mata pelajaran ilmu, alam dan sosial. Di sini sudah tertera menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Berarti ini mata pelajaran ini adalah berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oke? Oke, di sini ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh kecil saja untuk menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan. Itu apa yang bisa kita lakukan? Menjaga kebersihan dengan caranya menyapu, lalu Buang sampah pada tempatnya. menyapu, ngepel, boleh. Bersihkan kelas. Ikan. Ya, boleh. Memilah sampah antara yang organik dan yang anorganik, ya. Mendaur ulang sampah, ya. Lalu apa lagi ya? Coba di sini yang pagi ini atau kemarin itu sudah melakukan langkah untuk menjaga kebersihan, misalnya menyapu atau mencuci piring atau membuang sampah pada tempatnya. Ada nggak di sini yang sudah melakukannya? Masa kalian nggak pernah menyapu? Membersihkan
ada hal yang lebih baik lagi, yaitu ketika kalian melihat sampah itu kalian ambil lalu kalian buang ke tempat Sampah. lalu tidak hanya membuangnya saja, tetapi kalian lebih baik lagi, lebih bagus lagi itu bisa memilah sampah yang mau saya buang itu sampah organik atau sampah Organik. ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Coba di sini akan baca pendahuluan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik benda hidup apapun benda mati. Lingkungan terdiri dari komponen, biotik, dan juga abiotik. Ya sudah kita pelajari ya di pelajaran IPAS ya sebelumnya kan, tentang komponen biotik dan juga abiotik ya. Jadi di sini pengertian lingkungan itu, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik benda hidup maupun benda mati. Lingkungan itu terdiri dari komponen biotik dan juga abiotik ya. Abiotik sendiri itu adalah benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu biotik itu benda hidup ya, abiotik itu benda mati seperti udara, tanah, air, dan lainnya ya. Intinya yang hidup itu hanya manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita mengenal masalah lingkungan ya. Permasalahan lingkungan itu apa saja? Apa akibatnya jika lingkungan itu tidak dijaga? Coba ada yang tahu nggak akibatnya apa? Kalau lingkungan nggak dijaga, tidak nyaman, tercemar, berdampak buruk. buruk pasti, buruk ya. Intinya semua yang negatif ya, semua hal-hal negatif itu akan terjadi jika lingkungan kita tidak dijaga ya. Lingkungan tidak dijaga dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia, utamanya itu ya. Nah, ekosistem kelangsungan hidup spesies ya. Yang pertama, kesehatan manusia terganggu, kesehatan kita ya. Akan muncul banyak penyakit di sekitar kita. Nah, yang kedua, ekosistem. Masih ingat ya ekosistem? Ekosistem itu seperti misalnya kalau kita di kehidupan sekarang itu ekosistemnya di sekolahan ya, ada kita sebagai manusia, lalu ada tumbuh-tumbuhan, tanaman hias, lalu nanti ada kucing, ada ayam, ada belalang juga di sekitar kita ya. Nah itu namanya ekosistem. Kalau enggak ada ekosistem sawah, ekosistem danau, laut, sungai ya. Lalu kelangsungan hidup spesies ya. Kalau lingkungan rusak, beberapa spesies hewan atau tumbuhan itu dapat berdampak juga ya. Jadi beberapa spesies itu bisa punah ya karena lingkungannya sudah tidak cocok untuk menjadi tempat hidup ya. Nah, contohnya itu terjadi penyakit pernapasan ya. Nah, lingkungan kalian tidak sehat, penyakit pernapasan misalnya pilek, asma, sesak napas, paru-paru ya, itu sangat berbahaya. Kanker itu salah satu penyakit yang mematikan ya. Makanya hati-hati kalau lingkungan kalian itu tidak dijaga dengan baik, penyakit-penyakit ini bisa jadi muncul, itu sangat berbahaya. Dan kerusakan organ ya. Jadi tubuh kita itu ada yang namanya organ, bagian-bagian tubuh, ada paru-paru, jantung, hati, ginjal, terus lambung. Nah, kalau lingkungan kita kotor, bisa jadi organ kita itu terdampak. Kalau salah satu saja organ tubuh kita nggak berfungsi, itu sudah berbahaya sekali. Ya, makanya masalah lingkungan itu perlu kita atasi. Ya, lanjut.
mengurangi sampah ya. Bagaimana cara kita itu untuk mengurangi sampah? Yang pertama, kita menggunakan barang sekali pakai. Contohnya apa barang sekali pakai? Buku, kotor, baju, Kan? kotor, Contoh yang paling sering kita lihat aja ya, kantong, plastik. Nah, itu kan barang sekali pakai. Nah, jadi kita kurangi supaya apa? Kalau sekali pakai kan, kalau udah dipakai ya dibuang, nggak digunakan lagi biasanya ya. Kita kurangi supaya apa? Supaya enggak semakin hari semakin menumpuk. Apalagi itu sama plastik ya. Sama plastik itu tidak bisa diuraikan, bahkan sampai 1000 tahun itu masih ada ya. Walaupun tertimbun tanah, sama plastik itu sampai 1000 tahun masih ada ya, tidak melebur ya. Nah, ganti barang yang sekali pakai seperti contohnya tadi kantong plastik dan juga botol air, ya betul tadi botol air minum kan biasanya sekali pakai ya. Nah, dengan yang bisa digunakan berulang kali. Kalau kantong plastik itu kita bisa ganti dengan tas belanja yang dengan kain, tahu? Ya. Kerendeng bisa. Lalu kalau botol air kita bisa menggunakan tumbler, tahu tumbler? Itu bisa digunakan berulang ya daripada botol sekali pakai. Oke. Nah, lanjut yang kedua itu mendaur ulang sampah. Nah, pisahkan sampah berdasarkan jenis agar barang yang masih bisa diproses kembali tidak berakhir di tempat pembuangan. Jadi fungsinya kalian sebelum membuang sampah itu melihat dahulu ini sampah organik atau anorganik. Itu kalian pisahkan untuk apa ya ini? Untuk didaur ya. Yang pertama kalau sampah organik itu kita bisa jadikan sebagai pupuk. Kalau yang kedua sampah anorganik seperti plastik bisa kita jadikan menjadi barang yang bermanfaat kembali ya. Misalnya tas, lalu ada sendal bisa jadi, sepatu juga bisa jadi ya. Apalagi contohnya baju bisa, banyak ya macamnya ya bisa. Aku itu Pak, iya sih manusia. Lanjut lagi. Nah, lanjut manfaat menanam pohon. Di sini ada yang sudah pernah menanam pohon? Pohon apa yang kalian tanam? Manfaat menanam pohon ya. Manfaat menanam pohon itu banyak sekali. Yang pertama itu mendukung program keragaman hayati. Maksudnya apa? Pohon itu menyediakan habitat ya. Pohon menyediakan habitat bagi berbagai jenis burung dan hewan yang membuat ekosistem stabil. Jadi akan ada burung atau hewan yang tempat hidupnya itu di pohon ya. Contohnya apa? Burung. Lalu? Burung itu Sama-sama burung masih ya. ada apa namanya kan sih tupai. Tupai ya. Monyet. Ular bisa jadi. Bunglon Pak. Bunglon. Apa ya? Banyak ya, banyak jenis hewan yang hidup itu bergantung pada pohon ya. Oke, lalu
manfaat yang kedua, meningkatkan kualitas udara di sekitar. Maksudnya apa? Pohon itu, pohon itu menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, sehingga berperan penting dalam mengurangi polusi. Ya. Jadi pohon itu menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, di mana manusia dan hewan itu membutuhkan oksigen untuk bernapas. Dan setelah bernapas, hewan ataupun manusia itu mengeluarkan karbon dioksida. Jadi manusia membutuhkan oksigen dari tumbuhan, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dari manusia. Jadi saling menguntungkan, namanya simbiosis mutualisme. Ya, seperti itu. Lalu manfaat yang ketiga, mencegah timbulnya erosi dari tanah. Erosi itu maksudnya apa? Apa erosi? Jadi erosi itu pengikisan tanah. Maksudnya apa? Tanah itu kalau hujan deras itu kan bisa terbawa oleh air tanahnya ya. Jadi yang tadinya tanahnya tebal segini, ketika terbawa air bisa jadi menipis ya. Tetapi kalau kita menanam pohon, tanah itu bisa ditahan oleh akar pohon ya. Jadi bisa mengurangi erosi atau pengikisan tanah ya. Itulah erosi ya. Akar pohon berfungsi menahan tanah agar tidak mudah tererosi atau terkikis ya. Lalu yang juga membantu menjaga sebuah lereng. Bayangkan kalau erosinya di dataran di tanah datar itu tidak ada masalah. Tetapi kalau erosinya dengarkan, Pak Guru kan tadi bilang dengarkan ya, tolong bantu Pak Guru, jangan mainan sendiri. Oke, paham? Kalau erosinya terjadi di tanah yang datar itu tidak masalah ya, tidak terlalu masalah. Tapi kalau erosinya terjadi di tanah yang miring, di dataran tinggi, itu akan jadi apa? Bencana alam berupa longsor ya. Nah itulah bahayanya kalau kita tidak menjaga lingkungan ya. Kita alam ini bisa terjadi bencana, yaitu kalau di daerah pegunungan biasanya itu longsor ya. Lanjut. Selanjutnya, manfaat menghemat air ya. Kita juga bisa menjaga alam dan lingkungan kita dengan cara menghemat air ya. Menghemat air memiliki manfaat besar bagi lingkungan dan kesejahteraan manusia karena dapat menjaga ketersediaan sumber daya air yang semakin terbatas ya. Paham Ilham? Paham? Menjaga ketersediaan air ya. Paham? Fokus ya, jangan mainan ya. Kita harus menghemat air. Jadi kalian jangan sekali-kali membuang-buang air ya. Gunakan air seperlunya, bukan buat mainan. Paham? Paham. Lanjut. Selanjutnya ada manfaat menghemat energi. Kemarin juga kita sudah belajar tentang energi ya. Di sini kita akan belajar tentang menghemat energi, yaitu energi listrik ya, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama manfaatnya meningkatkan efisiensi sumber daya. Maksudnya apa? Penggunaan energi yang lebih bijak akan mendukung dan menjaga ketersediaan sumber daya alam. Jadi kalau kita menghemat energi itu, sumber daya alam kita itu tidak akan cepat habis ya. Di mana sumber daya alam itu sangat berguna untuk kehidupan manusia ya. Lalu yang kedua, lebih menghemat biaya pembayaran. Nah, kalian nih yang sering-sering main air,
lalu TV dinyalakan terus ditinggal, lalu kipas angin dinyalakan terus ditinggal. Itu namanya pemborosan ya, pemborosan energi. Dampaknya apa? Kepada biaya pembayaran listrik ya. Listrik tagihannya jadi lebih besar, yang biasanya hanya 30.000 jadi 60.000. Nah, kalau kalian menghemat energi itu tidak akan terjadi seperti ini ya. Dengan mengurangi konsumsi energi, tagihan listrik dan biaya operasional juga ikut menurun ya. Lalu yang ketiga, pengurangan emisi gas rumah kaca ya. Ada yang tahu nggak gas rumah kaca? Gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu, jadi di bumi ini itu ada lapisannya ya. Lapisan yang mengelilingi bumi itu tidak terlihat seperti kaca ya. Jadi misalnya Pak Guru gambarkan ya. Nih, misalnya ini bumi kita ya. Ini bumi kita nih. Di sini ada lapisannya lagi ya. Ini ada lapisannya lagi seperti kaca ya. Jadi tembus padang tidak bisa dilihat. Tetapi ini ada ya. Ini fungsinya apa? Kan ini ada paparan cahaya matahari ya, yang ke bumi. Fungsinya ini untuk melindungi bumi dari paparan cahaya matahari. Kalau ini tidak ada ya, lapisan ini tidak ada, bumi akan sangat panas, bahkan panas sekali ya. Sekarang ada lapisan ini saja, kalau di musim kemarau siang hari kita juga merasa sangat panas kan? Apalagi kalau tidak ada lapisan ini, kita pasti di bumi itu tidak akan ada kehidupan ya, karena akan sangat panas ya. Nah, masalahnya apa? Semakin kesini lapisan ini itu semakin menipis. Karena apa? Karena emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca itu maksudnya apa? Yang pertama dari gas buangan kendaraan bermotor ya, motor, mobil, truk, pokoknya alat-alat transportasi itu kan membuang emisi lewat knalpot, gas emisi itu namanya ya, karbon monoksida. Nah itu berpengaruh terhadap ini ya. Jadi ini tuh gas dari kendaraan bermotor itu ke sini, dan ini membuat ini tipis ya. Makanya kalau kata orang tua itu, dulu bumi kita itu tidak sepanas sekarang ya. Tetapi karena lapisan ini itu semakin menipis, karena tadi emisi dari kendaraan bermotor, jadi sekarang bumi kita itu terasa lebih panas ya. Bayangkan kalau ini sampai bolong, sampai hancur ya, kehidupan akan berakhir ya. Karena apa? Ini saja sudah dilindungi aja kita masih terasa sangat panas, apalagi nggak ada pelindung terbakar gitu ya. Paham? Rasanya kayak dipanggang Ya, kalian pernah selumut? nah, Itu kalau nggak ada lapisan ozon ini rasanya seperti itu ya. Makanya kita harus menjaga lingkungan kita, salah satunya itu menghemat energi. Paham? Menghemat energi berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu seperti bensin ya, yang kita gunakan untuk motor, mobil, itu namanya bahan bakar fosil. Pertama, pertalit, solar, itu bahan bakar fosil yang berpengaruh begini rumah kaca ini yang kita. Nah, lanjut. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu yang pertama kita bisa lakukan dengan mengurangi sampah, penggunaan plastik ya. Mengurangi penggunaan plastik. Nah, mengurangi konsumsi plastik sekali pakai serta mengelola sampah melalui proses daur ulang akan mengurangi pencemaran lingkungan.
Lalu menghemat energi dan air itu meminimalisir penggunaan energi dengan mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Itu dapat mengurangi jejak karbon ya. Menghemat listrik itu juga membantu supaya ini tidak cepat tipis ya. Makanya kalian jangan suka boros listrik ya. Itu sangat berpengaruh. Nah, kesimpulannya kita sudah sampai di penghujung pelajaran yang kita pelajari hari ini. Kesimpulan yang kita dapatkan setelah mempelajari materi tentang menjaga lingkungan dan alam, yaitu alam adalah rumah kita, ya. Alam itu rumah kita yang sangat berharga dan harus kita jaga agar tetap indah. Ya. Nah, dengan cara sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan, cara itu saja. Ya. Cara sederhana itu kita bisa membantu menjaga agar hutan, sungai, dan juga udara akan selalu bersih dan terjaga untuk melalui langkah-langkah kecil. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kali ini. Nah, sekarang Pak Guru akan melakukan sedikit evaluasi saja. Kalian akan mengetes kalian ya. Tadi cara-cara menjaga lingkungan atau alam itu contohnya apa saja? Menyapu. Yang tadi kita bahas yang ada di sini. Menyapu. Ngepel. Yang ada di sini. Membuang sampah. Ya, membuang sampah pada. Lalu apa lagi? Menanam pohon. Pohon. Apa lagi? Menyirami pohon. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Apa lagi? Mengurangi. Memahami sampah. Air sampah. Barang plastik. Barang plastik. Sekali. Barang sekali. Memahami Menghemat listrik. Air. air. Menghemat listrik. Menghemat Energi. energi ya. Itulah cara-cara kita untuk menjaga lingkungan. Dampaknya tadi apa saja kalau lingkungan kita itu tidak dijaga? Berdampak buruk. Apa saja dampaknya? Bau. Kotor. Bisa bikin penyakit. Penyakit. Hewan punah. Hewan punah. Lalu Tanaman padi. ekosistem Tercemar. terganggu. Ekosistem jadi terganggu. Ya. Oke. Baiklah. Nah, setelah ini Pak Guru minta kalian itu untuk kalian bawa buku gambar nggak? Kalau enggak ya di buku tulis boleh. Pak Guru minta kalian untuk menggambar lingkungan ya, menggambar lingkungan di sekitar kalian ya. Menggambar lingkungan di sekitar kalian bebas mau apa saja, yang penting ada komponen abiotik dan biotiknya. Komponen biotik itu tadi apa? Benda Hidup. ya, Hidup. hidup. Kalau abiotik itu benda Mati. mati ya. Kalian menggambar lingkungan yang ada komponen biotik dan abiotik ya. Boleh diwarnai, lebih bagus diwarnai ya. Nah, jadi itu tugas kalian. Oke, sebelum itu Pak Guru akan menutup pembelajaran kali ini terlebih dahulu ya. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan agar kehidupan dan bumi kita itu tetap indah dan bersih dan lestari ya.
Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Oke, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.